Jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan Abdul Rohim langsung dari Polda Jawa Barat. Saat bertugas kembali dan terima kasih. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Komisi 1 DPR mendesak Polri segera ungkap penyebab kematian Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang ditemukan terlilit lakban. Sebelumnya polisi berjanji mengungkap kasus ini dalam 1 pekan. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin menilai kematian Arya janggal dan menyisakan banyak pertanyaan. Ia mendorong Polri segera mengungkap penyebab kematian, apakah korban pembunuhan berencana atau pelaku bunuh diri. Arya Daru ditemukan tewas di indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat 8 Juli lalu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu diketemukan siapa pelaku pembunuhnya dan kemudian kita tahu motifnya apa. Baru setelah itu motif diketahui, maka apa latar belakangnya pembunuhan itu terjadi. Kami melihatnya cukup janggal, apalagi kalau ada ahli yang mengatakan bahwa itu bunuh diri. Ya, bunuh diri sepertinya susah karena sebelum meninggal, almarhum itu pernah belanja perlengkapan untuk persiapan menjabat di tempat lain. Sudah lebih dari 1 pekan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru jadi teka-teki. Sebelumnya, Saudara, polisi berjanji mengungkap kasus ini dalam 1 pekan. Untuk mengetahui perkembangannya, kami terhubung dengan jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juru kamera Andini Anissa di Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat siang Edwin, apakah sudah diketahui penyebab dan motif kematian Arya? Selamat siang Bella dan juga saudara, terkait dengan informasi dan juga perbaruan update seperti itu yang memang diberikan oleh Polda Metro Jaya, sehingga saat ini memang sudah lebih dari sepekan belum ada informasi terkait dengan penyebab kematian ataupun bahkan informasi yang bisa kita kabarkan sekarang sampai hanya pada 2 hari lalu, yakni Senin 14 Juli 2025, di mana di sini melalui Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya, di sana ada informasi terkait dengan kronologi sementara dari hasil tangkapan CCTV. Yang pertama-tama itu memang terungkap bahwa CCTV tertangkap ada kegiatan yang dilakukan di depan kamar yang berada di Menteng, Jakarta Pusat, tepatnya kamar dari mendiang Arya Daru Pangayunan. Di sana disebutkan pada tanggal 7 memang ada pergerakan yang terjadi, yakni 7 Juli 2025 di sana ada istri dari korban yang memang menelpon kepada penjaga kos, namun tidak diangkat karena memang tidak tersambung ke dalam telepon genggam dari penjaga kos. Lalu pada tanggal 8 itu di tengah hari, berarti 00:48 waktu Indonesia Barat, disebutkan juga oleh Polda Metro Jaya bahwa istri korban menghubungi kembali penjaga kos dengan nomor yang berbeda, ke nomor yang berbeda maksud kami. Lalu di sana diangkat, dan makanya kalau apapun yang tersebar, bukti CCTV yang tersebar di publik yang bisa dilihat, yang memang juga menjadi pertanyaan dari publik, itu terdapat penjaga kos mondar-mandir. Lalu pada pukul 5:27 waktu Indonesia Barat, itu berarti di pagi hari, di subuh seperti itu ya Bella dan juga saudara, pada tanggal 8, momen-momen beberapa jam sebelum akhirnya pintu dari kamar itu dibuka dan ditemukan bahwa jenazah dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan. Nah, itu runtutan yang memang sudah diberikan oleh Polda Metro Jaya pada Senin 14 Juli 2025. Namun hingga saat ini pun kemarin memantau langsung dari Polda Metro Jaya, dari kantor Polda Metro Jaya, belum ada pernyataan resmi yang memang dinyatakan. Ini yang ditunggu-tunggu, dan ini merupakan perhatian semua orang, karena memang dari awal penindakan dan juga ditangani oleh pertama-tama Polres Metro Jakarta Pusat, lalu dialihkan kepada Polda Metro Jaya dengan janji bahwa kasus akan segera diusut. Penyelidikan agak segera dilakukan secara komprehensif. Dari informasi terakhir juga, Bella dan juga saudara, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa hingga kini terdapat beberapa barang bukti dan juga upaya yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, yakni untuk melihat bukti CCTV secara komprehensif pun lewat laptop dan juga gawai seperti ponsel milik korban. Lalu kedua, dilakukan juga secara bersamaan paralel
otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Polri. Dan dari dua upaya inilah nantinya memang berdasarkan arahan dari Kapolda Metro Jaya juga, di sana Irjen Karyoto menyatakan bahwa kasus ini harus diselidiki secara saintifik atau menggunakan scientific crime investigation, yang memang jika disampaikan oleh Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya merupakan salah satu tantangan, dan berarti ini membutuhkan detail-detail yang lebih komprehensif, yang juga melihat dari segala sisi, bukan hanya dari temuan tapi juga melihat dari sisi psikologis korban, melihat dari isi ponsel dan dari data digital yang ditemukan di ponsel atau di laptop korban juga dapat menjadi clue. Lalu Bella dan juga saudara, di sini kalau kita lihat dari temuan Inafis pun Forensik Polri selama olah TKP pada Jumat 11 Juli 2025 terdapat beberapa hal yang kiranya bisa digunakan sebagai petunjuk, yakni tadi hilir mudik dari penjaga kos, juga sambungan telepon dari istri korban, pun pengakuan dari keluarga. Sebagaimana di sini tercatat kakak ipar dari korban di sini bernama Meta Agus menyadari bahwa memang terdapat beberapa riwayat penyakit yang dimiliki oleh korban, pun terdapat memang sebagaimana kita tahu bahwa korban ini juga memang sedang bersiap-siap untuk melakukan dinas luar negeri bersama Kementerian Luar Negeri. Nah, lalu dari Kementerian Luar Negeri pun menyebut untuk kegiatan Daru sehari-hari dilakukan dengan seperti biasa pada sebagaimana diplomat pada umumnya, dan memang untuk proses penyelidikan baik dari kakak ipar, dari keluarga maupun dari Kementerian Luar Negeri sebagaimana tempat korban bekerja itu menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada Polda Metro Jaya. Harapannya dengan data yang telah dihimpun, barang-barang bukti pun kronologi yang telah dikeluarkan, kronologi sementara dari Polda Metro Jaya dapat menjadi petunjuk, pun harapannya juga dapat menerangkan kasus kematian dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri ini. Bella. Ya, memang ada sejumlah barang bukti yang sudah diambil oleh kepolisian dan seharusnya bisa membuat kerja polisi jauh lebih cepat lagi. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan Andini Anissa dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Jangan kemana-mana saudara, Kompas Siang masih akan kembali dengan informasi. Kementan temukan lebih dari 80% beras premium dioplos yang berpotensi merugikan masyarakat hingga triliunan. Setelah temuan beras premium oplosan terungkap, penjualan beras premium merosot. Juga ada informasi Menteri Agama Nasaruddin